belajar lama banget buat ujian hari ini. Aku baca materi, bikin catatan, bahkan sempet ngerasa kayaknya aku udah paham deh. Tapi pas ujian dimulai, tiba-tiba semuanya kayak hilang gitu. Blank banget rasanya. Padahal aku yakin banget udah belajar. Pernah gak sih kalian ngalamin hal yang sama? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ada apa dengan ingatan kita? Jawabannya ada pada bagaimana memori kita bekerja. Menurut Atkinson, memori adalah unsur perkembangan kognitif yang memuat seluruh situasi yang di dalamnya individu menyimpan informasi yang diterima sepanjang waktu. Nah guys, memori ini tuh penting banget karena berperan dalam proses belajar, berpikir, dan pengalaman sehari-hari. Nah, memori ini atau proses mengingat itu sebenarnya terjadi pada 3 tahap. Apa aja sih? Yang pertama, encoding. Jadi, encoding itu proses save awal di otak kita. Jadi, semua yang kita lihat, dengar, atau bahkan yang kita rasain itu diubah dulu jadi bentuk yang bisa dipahami otak. Contohnya, pas kamu lagi dengerin guru atau baca materi, itu sebenarnya lagi proses encoding. Yang kedua, storage. Setelah informasi masuk, otak kita bakal nyimpen informasi itu. Ibaratnya kayak kita nyimpen file di HP atau laptop. Kalau jarang dibuka atau diulang, filenya bisa ketimbun sama yang lain. Makanya kadang kita kayak udah belajar tapi lupa. Dan yang terakhir ada retrieval atau mengulang kembali. Jadi retrieval ini yaitu proses saat kita mau ngambil informasi itu lagi yang udah disimpan di otak. Misalnya pas kita ujian, kita tuh berusaha ingat-ingat kembali jawaban yang kita udah pelajari semalam. Nah guys, selain proses-proses tersebut, memori juga terbagi menjadi beberapa jenis loh. Ada apa aja sih? Yang pertama ada yang namanya sensory memory. Sensory memory ini merupakan memori yang menyimpan informasi awal di sistem sensori dalam bentuk stimulus yang tidak memiliki makna. Dan memori ini tuh berlangsung hanya dalam sekejap. Memori sensori ini terbagi lagi nih guys menjadi 2. Yang pertama ada iconic memory, yaitu menyimpan informasi visual dari indera penglihatan. Dan yang kedua adalah echoic memory, menyimpan informasi auditori dari indera pendengaran. Yang kedua ada short term memory atau biasa disebut working memory. Oke, tadi kan dijelasin ya bahwasannya sensory memory ini tuh merupakan memori yang penyimpanan informasinya tuh hanya berlangsung dalam waktu sekejap. Nah, kalau kita ingin meneruskan informasi ke working memory, perlu yang namanya atensi guys, agar informasi itu bisa masuk dalam short term memory. Short term memory merupakan memori yang menyimpan informasi dalam jumlah dan waktu yang sangat terbatas. Ini tuh maksimal 30 detik serta akan hilang jika tidak dimasukkan ke long term memory. Yang ketiga dan yang terakhir ada long term memory. Jadi long term memory merupakan memori yang menyimpan informasi dalam jumlah yang tidak terbatas guys, dan dalam jangka waktu yang relatif permanen nih. Contohnya, kita masih ingat memori-memori kita saat SD, TK, karena kapasitas memorinya besar. Tapi memori ini terdiri dari 2 kelompok lagi nih guys. Yang pertama ada declarative memory. Declarative memory merupakan memori yang terkait dengan fakta dan kejadian serta dapat secara sadar dideklarasikan. Nah, declarative memory ini juga terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada episodic memory, merupakan memori yang menyimpan informasi tentang suatu pengalaman atau kejadian yang spesifik dalam bentuk cerita yang runut gitu dan sistematis atau serial. Misalnya kita ingat hari pertama kita masuk sekolah atau hari dimana kita saat itu ulang tahun. Yang kedua ada semantic memory. Semantic memory ini merupakan
memori yang menyimpan informasi tentang fakta, pemahaman, konsep, dan pengetahuan tentang dunia luar secara lebih terstruktur. Jenis memori inilah yang secara umum kita kenal dengan istilah pengetahuan atau knowledge. Contohnya, kita tahu bahwasanya Jakarta itu ibu kota Indonesia. Lalu kita tahu perhitungan 2 tambah 2 adalah 4. Lalu kita juga tahu nama-nama planet, ada Merkurius dan lain-lain. Lalu jenis yang kedua dari long term memory itu ada procedural memory. Jadi procedural memory ini merupakan memori tidak sadar yang berkaitan dengan kemampuan atau skills dan tata cara kita dalam melakukan sesuatu, terutama dalam hal penggunaan suatu objek ataupun pergerakan tubuh. Terkadang diistilahkan juga dengan muscle memory atau body memory. Contohnya kita kayak hafal atau ingat tata cara naik sepeda, memasak, berenang, seperti itu. Nah guys, siapa sih yang relate sama aku? Karena aku juga tim sistem kebut semalam kalau misalkan aku mau belajar ujian. Tapi pada akhirnya aku bakal berujung lupa dan gak maksimal dalam ngerjain soalnya. Kira-kira gimana sih caranya kita meningkatkan memori supaya kita tuh benar-benar ingat gitu apa yang sudah kita pelajari? Cara-cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menghentikan sistem SKS tersebut, karena yang harus kita lakukan adalah mengulang informasi secara berkala. Ketika kita terus mengulang informasi yang kita peroleh, maka hal tersebut tuh akan meningkatkan memori kita. Yang kedua, membuat catatan atau rangkuman. Dan yang terakhir ini mengaitkan informasi dengan hal yang sudah kita kenal. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.